Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan dan malaikat merupakan dua makhluk yang disebut dapat memberikan bisikan pada hati manusia. Dalam hal ini, umat Islam perlu hati-hati saat membedakan mana bisikan setan dan mana yang berasal dari malaikat. Dalam kajian ilmu tasawuf, bisikan hati terbagi ke dalam dua kategori, yakni bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Bisikan kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat, sedangkan bisikan keburukan berasal dari setan dan hawa nafsu. Menukil terjemahan kitab Minhajul Abidin yang disusun oleh Muhammad Rafiq, berikut penjelasan dari masing-masing bisikan dalam hati manusia seperti diungkapkan Imam Al-Ghazali. Ada 4 jenis bisikan. Yang pertama, bisikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bisikan yang dijadikan Allah sebagai permulaan dalam hati. Bisikan ini biasa disebut dengan bisikan saja. Dalam bahasa Arab, al-kathir. Bisikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini terkadang berupa kebaikan karena bertujuan memuliakan dan menjadikan hujjah. Namun terkadang bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga berupa keburukan sebagai bentuk ujian dari cobaan. Yang kedua, bisikan yang bersumber dari nafsu. Bisikan yang bersumber dari nafsu adalah bisikan yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai tabiat atau perangai manusia. Bisikan ini dikenal dengan hawa nafsu karena dinisbatkan pada nafsu. Bisikan yang datang dari nafsu syahwat berupa keburukan. Para ulama salaf mengatakan nafsu syahwat terkadang juga mendorong pada kebaikan, namun maksud dibalik kebaikan itu adalah keburukan. Yang ketiga, bisikan yang bersumber dari malaikat. Bisikan malaikat adalah bisikan yang beriringan dengan ajakan muhlim atau malaikat. Bisikan ini dinamakan ilham. Bisikan malaikat ini hanya berupa kebaikan. Yang keempat, bisikan yang bersumber dari setan. Bisikan yang bersumber dari setan berisi ajakan dan rayuan setan. Bisikan ini dinamakan waswasah. Bisikan setan ini berupa keburukan bekala yang tujuannya untuk menyesatkan manusia dan menjadikannya hina. Adapun cara membedakan bisikan setan dan malaikat, Imam Al-Ghazali juga memberikan tips cara membedakan bisikan setan dan malaikat. Yang pertama, lihat dari hukum syara.
Cara membedakan bisikan setan dan malaikat atau bisikan keburukan dan kebaikan adalah melihat sesuatu yang terbesit dalam hati dengan hukum syara. Kata Imam Al-Ghazali, apabila bisikan yang ada di hati sesuai dengan hukum syara, niscaya itu adalah bisikan kebaikan. Sebaliknya, apabila bertentangan, baik itu rukhsah atau menimbulkan keraguan atau subhat, niscaya itu bisikan keburukan. Yang kedua, ikuti jejak orang-orang soleh terdahulu. Apabila cara pertama belum memberikan titik terang, maka bisa mengikuti langkah berikutnya, yakni dengan mengikuti jejak orang-orang soleh terdahulu. Imam Al-Ghazali menjelaskan, apabila mengikuti jejak orang-orang soleh, ulama terdahulu, niscaya itu adalah kebaikan. Sebaliknya, jika bertentangan, maka itu adalah bisikan keburukan. Jika langkah ini belum membuahkan hasil, maka bisa mengikuti langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya atau yang ketiga adalah mengembalikan bisikan itu pada hawa nafsu dan diri sendiri. Setelah itu, kata Imam Al-Ghazali, lihat apa yang terjadi. Jika hawa nafsu menolak dengan penolakan berdasarkan tabiat atau perangai dan bukan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khawatir akan siksa, maka itu adalah bisikan kebaikan. Sementara itu, apabila hawa nafsu cenderung suka pada bisikan itu menurut tabiat atau perangainya dan bukan berdasar atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa takut kepadanya, maka itu adalah bisikan keburukan. Sebab hawa nafsu akan mendorong pada keburukan dan tidak memiliki kecenderungan pada kebaikan. Selain itu, apabila bisikan tersebut melemahkan dan mengurangi porsi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia datang dari setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nas ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Itulah cara membedakan bisikan malaikat dan setan. Semoga kita selalu terhindar dari bisikan setan yang menjerumuskan kita ke jalan kesesatan, dan kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.